Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya kedatangan tamu lagi, motor Satria Epiu. Motor Satria Epiu 2009. Nah, motornya ini kemarin saya lupa videoin sih ya, karena kan pasti bongkar juga agak gerimis tuh, jadi buru-buru. Nah, motornya ini kemarin udah ganti karbunya pakai Red It, karbu baru. Nah, terus dipakai seminggu, itu motornya katanya langsung susah hidup. Di sela itu ngelos, terus nggak ada kompresi sama sekali gitu, kayak motor kayak motor istilahnya mah kayak motor ngempos ke kencengan klep lah itu istilahnya. Nah, kemarin itu saya udah cek ya, saya udah cek dari topnya, ternyata topnya bagus. Saya juga colok pulernya. Nah, ternyata si klep yang ini tuh kerapetan dua-duanya, dan yang itu masih masuk ya, ukuran 25 sampai 30 masih masuk. Nah, saya juga langsung curiga tuh di situ. Nah, langsung saya bongkar headnya, saya bilang orangnya saya bongkar dulu headnya, terus dicek. Ternyata kemarin pas sudah dicek itu dibongkar, klepnya itu bocor. Si klepnya yang bagian dua-duanya itu bocor. Nah, jadi kayak gini penampakan klepnya kalau udah kemakan. Nah, ini nih. Nah, ini dia. Jadi kalau klep udah kemakan tuh kayak gini ya. Aduh, ini rokok ngalangin banget. Nah, kayak gini ya, tuh. Nah, ini penampakan klep kemakan ya, ini yang tuh. Jadi dia udah nggak rata lurus lagi gitu. Harusnya kan kalau mesin normal itu klepnya nggak begini ya. Kalau ini tuh ini tuh, aduh, ini dua-duanya kemakan. Ini yang tuh, ini dua-duanya kemakan tuh. Ini lebih parah lagi tuh makannya tuh. Nah, ini klep yang baru nih. Ini klep yang baru ya, ini klep saya beli ori, bisa dia kalau ori itu satu biji, karena yang kemakan yang doang, jadi saya beli 2 biji yang doang nih. Coba kita buka klepnya, kita samain. Susah banget ya, deh, mana nggak ada tripod. Nah, ini udah dibuka ya, ini yang baru nih. Nah, tuh kalau yang baru, kalau yang baru gini tuh, jadi dia tuh miring, tapi miringnya nggak nyengklong ke dalam ya, tuh ini lurus tuh miring bulat tuh. Nah, ini tuh kalau ini kan yang lama nih. Nah, ini kemakan tuh, kalau udah kemakan gini dia tuh nggak rata nih. Ini yang lebih parah tuh, ini kalau udah kemakan gini ya tuh nggak rata. Kalau yang bagus tuh, nah ini bagus kayak gini tuh. Nah, ini jadi si klep ini nanti kita sekir dulu ya, sekir bentaran doang dikit, dan setelah disekir nanti kita setting lagi SIM-nya. Pasti SIM-nya ada yang dipapas nanti, karena kan setelah disekir biasanya kalau udah disekir itu jadi si klep tuh jadi kurang ke ini ya, kurang jadi ketinggi lah, jadi tinggi istilahnya, jadi SIM-nya jadi tebel gitu. Nah, nanti jadi buat teman-teman kalau yang punya motor Satria Epiu, satu pengalaman sama motor ini, sama orang yang punya ini juga. Nah, ini salah satu penyebabnya kayak gini ya.
bisa dari klep udah kemakan juga kayak barusan, bisa juga topnya loncat, bisa juga tiba-tiba SIM-nya kerapatan. Tapi kalau dari SIM itu sebenarnya kalau tiba-tiba kerapatan atau SIM-nya jadi gimana gitu, apa maksudnya jadi aneh gitulah istilahnya, kalau tiba-tiba rapat tuh nggak mungkin ya. Jadi dia paling enggak penyebabnya tuh ada di klep gitu. Jadi itulah yang maksudnya jantungnya itu salah satu penyakit yang penyebab SIM-nya itu tiba-tiba jadi kencang gitu. Jadi 010 015 itu di in itu udah nggak masuk. Nah itu salah satu penyebabnya klep kemakan, dan motor jadi susah hidup. Langsam nggak bisa, langsamnya nggak bisa, jadi langsamnya jadi beruntun. Nah itu salah satu jadi klep bocor atau klep kemakan. Nah begitu. Jadi nanti kita lanjut lagi setelah selesai sekir ya. Nanti hidupnya juga saya videoin. Untuk setting SIM nanti kita buat lagi videonya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi ini lanjutan video yang kemarin ya. Gelap lagi, bentar-bentar. Gelap. Nah ini jadi lanjutan video yang kemarin yang Satria EPU yang saya bongkar itu, yang klepnya udah kemakan ya kemarin. Nah ini udah saya setting ya, udah setting SIM, udah di setting semuanya. Ini udah di akur semuanya, udah di setting. Nah ini saya udah habis amplas berapa biji itu. Nah jadi gini ya teman-teman ya, jadi buat teman-teman yang punya Satria EPU, kalau misalnya klepnya kemakan terus disekir, nah biasanya dia kalau disekir gitu si klepnya itu jadi naik ke atas ya. Jadi dia jadi si posisi SIM itu yang tadinya harus 010 015 jadi bisa lebih dia, jadi 05 aja nggak masuk ya, karena si klepnya kan habis disekir. Nah jadi kalau si klep habis disekir, nah jadi si payungnya ini jadi makin ke dalam. Nah makin ke dalam otomatis untuk SIM-nya ini jadi makin ke atas. Nah makanya kenapa saya setting SIM, saya nggak beli SIM juga. Kenapa? Karena ini jatuhnya udah kayak rubahan lah ya. Soalnya kan kalau bisa mah sebenarnya nggak usah disekir, cuma saya takut bocor juga ya. Nah, makanya ini udah saya setting, saya rubah semua. Ini in-egg-nya udah saya rubah semua. Nah ini kita coba colok cooler ya. Nih aduh maaf nih teman-teman, nggak punya tripod nih, jadi agak susah nih naruhnya. Nah ini untuk yang in ya, untuk yang in kita colok pakai ukuran 010 mana nih dia nih. Nah ini dia, nah, ini 010 ya, 010 tuh, 010 blur. Nah 010, nah ini kita colok ya 010 tuh. Nah ini masuk ya tuh, cuma emang kalau mau nyolok SIM nyolok cooler dia ditopin dulu. Nah ditopin dulu biar masuknya lancar tuh. Ini masuk ya tuh, ini masuk tuh, ini 010 masuk, dua-duanya masuk 010. Nah nggak boleh longgar banget, nggak boleh keras banget, harus jadi pas colok tuh harus agak peret dikit gitu tapi masuk gitu. Nah ini 010 perbandingannya, kalau ini tuh 010 015, paling seret itu 020 supaya nggak kerapetan, nggak kekendoran, jadi pas gitu. Jadi kompresi setiap sesudah klep buka tutup langsung nutup rapet gitu, jadi nggak terlalu neken ya. Ini 015 tuh. Nah 015 tuh, 015 masuk lancar ya tuh. Ini agak peret dikit banget tuh, agak peret tuh. Nah jadi emang harus agak ribet ya nyetingnya biar hasilnya bagus. Ini kita coba pakai 020. Nah ini 020, ini yang in ya, untuk yang in ya tuh. Nah ini masuk nih, tapi ini agak peret nih. Tuh, nah, ini dia masuk nih tuh. Nah ini masuk tuh, ini masuk tuh, ini juga masuk ya tuh, masuk ya, tapi harus agak peret. Jadi 02, jadi patokannya itu kalau yang in
Kalau teman-teman nyeting SIM ya dengan cara di amplas kayak di Gerindra itu masa bodoh lah. Yang penting hasilnya akurat dan jangan kebablasan. Jadi patokannya itu dari 010, 015 dan 020 itu paling seret ya. Nanti kita bikin videonya ya untuk setting-setting SIM, oke. Dan yang ini sekarang untuk yang X. Ini yang X ya. Yang X tuh. Ini yang X. Yang X saya masukin dari 015 sampai 025. 015. Di mana lagi 015 nih? Kok ada, Cok? Hilang 015 nya. Oh, ini dia. Ini dia, kok bisa hilang ya nih? Nah, ini dia. Ini dia ya 015 ya. Tuh, ini kita colok ke yang X. Nah, tuh. Ini masuk ya tuh 015. Dari mulai 015 sampai 025. Ini sekarang 020. 020. Iya. Tuh, 020 masuk. Iya. Sekarang 025. Nah. Nah, ini 025 ini seret ya. Agak apa seret tapi yang masuk gitu, yang jadi yang penting masuk gitu. Nah, jadi patokannya di 025. Nah, itu. Nah, jadi ini mas apa ya, maksudnya tergantung teman-teman juga ya. Ini kan beda ilmu, beda guru ya kan, beda guru beda ilmu gitu kan. Kembali ke masing-masing. Kalau saya juga ada salah ya tolong di komen, dikoreksi gitu ya. Nah, jadi kalau yang X itu ada yang pakai dari mulai 020 sampai 030. Ini yang X ada yang pakai segitu, ada. Bebas lah itu mah. Jadi kalau saya itu tergantung ya, tergantung posisi klepnya nanti nonjol segimana, kalau sesudah di sekir itu kayak gimana gitu. Jadi tergantung ya. Itu tergantung mekanik masing-masing lah ya. Jadi menurut saya dari yang X ini dari 020 sampai dari 015 sampai 025 itu udah cukup lah. Menurut saya itu udah cukup. Kompresi nggak nggak ngelos juga, nggak ngempos juga jadinya kalau segitu. Yang penting untuk yang in itu lebih akurat ya kalau bisa untuk yang in. Karena kalau yang ini tuh lebih, kalau menurut saya tuh lebih apa ya, lebih penting sih kalau ini tuh agak biar tutup biar bensin gak keluar masuknya tuh jadi normal gitu, sedotnya juga normal. Jadi ya begitu dulu aja lah teman-teman. Ini kita mau mulai masang ya, mau coba perakitan, nanti udah hidup kita review lagi, oke? Udah selesai perakitan ya, tinggal testimoni. Jam berapa kira-kira? Oke nih, kita tes hidupin. Tes hidupin. Sedikit susah ya teman-teman, karena megang motor, megang HP juga ini. Nah, tanpa digas langsung hidup.